Modus pencurian berlaga seperti pembeli, makin kesini makin gencar cekiders. Perhatikan aja nih sosok pelaku yang bikin geleng-geleng kepala di saat lagi mampir di warung makan pecel lele ini. Pelaku terlihat berpura-pura kehilangan dompet dan meminta penjaga warung untuk mengecek dompetnya yang tertinggal di kamar mandi. Tak menaruh curiga, maka penjaga warung mengikuti perintahnya. Disitulah pelaku mulai beraksi, mengambil uang di atas meja kasir dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Akibat aksi pencurian ini, pedagang warung makan kehilangan uang Rp200.000. Aduh, kesian ya. Seorang emak-emak nggak menyangka bakal jadi korban aksi jambret yang terjadi di perumahan Antang, Kota Makassar. Pelaku tiba-tiba saja datang dari belakang dan langsung merebut paksa tas korban. Meski korban sempat mengejar, namun tetap saja pelaku berhasil melarikan diri cekiders. Eda itu maling, bisa-bisanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan cekiders. Mentang-mentang pegawai outlet ayam cepat saji lagi istirahat, si maling malah mampir tuh. Dengan jurus ala ninja, si maling mulai masuk ke dalam outlet. 2 ponsel berhasil digasak si maling, tepat di depan korbannya yang lagi tidur pulas. Walah, Ling, ente emang ngeselin banget ya. Ya wis, kita tandain aja nih mukanya si maling supaya bisa ketangkep nih ya. Aksi pencurian di sebuah rumah kawasan Jasem, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur kali ini tergolong unik. Pelaku tidak mencuri sebuah sepeda motor atau barang berharga lainnya, namun malah menggasak sebuah akuarium yang dipasang di teras rumah. Usai menggasak akuarium, pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian yang menimpa Saiful Adi terekam kamera pengintai atau CCTV. Pencurian ini pertama kali dipergoki oleh pemilik rumah pulang dari tempat kerjanya. Saat tiba di rumah, ia melihat teras rumah dalam keadaan basah dan kotor penuh dengan tanah. Setelah mengecek rekaman CCTV, diketahui jika akuarium itu telah dicuri oleh 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor. Posisi tahunya itu pas pagi-pagi pulang dari kerja, lihat lantai kok basah dan kotor. Terus? Nah, itu inisiatif lihat CCTV. Itu kotor kenapa sih, Mas? Nah, kotor itu pasirnya dari akuarium itu. Berarti sempat ditumpahkan dulu airnya. Meski menjadi korban pencurian, namun Saiful enggan melaporkan kejadian ini ke polisi lantaran kerugiannya tidak seberapa. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Inilah video amatir yang merekam aksi pencurian seorang pelaku menggasak kabel lampu penerangan jalan. Aksi pencurian tergolong nekat karena dilakukan pada siang hari dan ramai orang beraktivitas. Video berdurasi 28 detik ini langsung menjadi viral di media sosial. Tak lama setelah videonya viral, aparat Satreskrim Polsek Sungai Pinang, Samarinda langsung meringkus kedua pelaku. Keduanya ditangkap di sebuah pengepul besi tua. Dari pengakuan salah satu tersangka, kabel curian itu dijual dengan harga Rp100.000 per kilo. Yang kamu ambil apanya? Kabelnya, tembaganya. Tembaganya. Itu buat mau kamu apakah? Jual. Kalau harganya berapa kamu? Timbang. Berapa harganya? Sekilo? Kilo terkadang 90, terkadang 100. Menurut polisi, keduanya merupakan komplotan spesialis pencurian kabel penerangan jalan.
Akibat pencurian ini negara dirugikan hingga 60 juta rupiah. Pelaku sendiri sudah lama melakukan tindak pencurian ini hingga 3 tahun. Akibat pencurian, beberapa kawasan menjadi gelap gulita karena aliran listrik padam. Kedua pelaku diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Mirva Suri hadir menjumpai Anda dalam program Buletin iNews Pagi. Dan inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Mama yang hendak pulang ke rumah usai berbelanja di pasar jadi korban penjamretan yang dilakukan oleh seorang pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat. Korban mengaku dompet berisi uang dan perhiasan miliknya raib digasak penjamret. Inilah rekaman video amatir warga yang viral di media sosial. Terlihat seorang pemuda yang menggunakan sepeda motor melakukan aksi penjamretan tas milik seorang mama usai berbelanja ke pasar. Diduga korban yang sudah diikuti oleh pelaku sejak dari pasar. Korban yang berboncengan dengan anaknya langsung terkejut usai dompet yang berisi uang serta perhiasan emas miliknya dirampas oleh pelaku. Bahkan korban pun sempat mengejar dan berteriak, namun usahanya sia-sia. Ya. Yang diambil barangnya apa aja, Mas? Dompet, sama di dalamnya katanya ada emasnya. Uang sama emas. Iya. Ini dia kan udah diikutin dari depan kan ya? Dari belakang ya, di depan udah diikutin. Sampai masuk ke gang sini, ke rumah ini. Ke rumah ini. Karena ditaruh di cup order, samping motor, situlah dilihat sama penjahatnya itu. Aksi penjamretan serta pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut sudah kerap kali terjadi lantaran kondisi lingkungan yang sepi dimanfaatkan pelaku untuk melakukan aksi tindak kriminal. Pasca kejadian, petugas kepolisian Polsek Bekasi Utara langsung mendatangi lokasi dan memintai keterangan korban dan mengamankan rekaman CCTV. Untuk menyelidiki lebih lanjut dan kasusnya kini ditangani petugas Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pencuri dengan tindakan kekerasan curas ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. Salah satu aksi pelaku sempat viral karena merampas kalung seorang nenek hingga tersungkur. Inilah detik-detik aksi penjamretan yang menimpa seorang nenek di daerah Mojo Sarirejo, Driorejo, Gresik yang viral beberapa waktu lalu di media sosial. Terlihat pelaku merampas kalung nenek hingga korban tersungkur dan mengalami luka kesleo di bagian punggung sebelah kanan. Korban pun sempat menjalani pengobatan rutin selama 3 bulan. Kejadian tersebut terjadi pada April tahun 2023 hingga minggu kemarin pelaku berhasil dilakukan penggerbekan di penginapan yang berada di Tanggulangin, Sidoarjo. 3 pelaku masing-masing berinisial AK sebagai eksekutor, TN sebagai joki, dan ES juga sebagai joki di lokasi kejadian yang lain. Ketiganya merupakan seorang residivis kasus yang sama. Sampai saat ini ada 6 peristiwa yang masih kita dalami. Di wilayah Sidoarjo ada 2 TKP, kemudian Gresik 1 TKP, Pasuruan 1 TKP. Sementara korban Sumayyah datang didampingi anaknya yang juga sebagai kepala desa Mojosari Rejo menerima kembali barang bukti kalung emas yang sempat dijamret oleh pelaku. Ibu jatuh ya? Langsung ditarik gitu. Sampai alamat gitu. Oke, tanglet alamat Bu. Oke, dereng niku tanglet kayak tanglet pun kula kecerongkong di Batak. Ketiga tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.